eh, teman ini pakai pesawat Emirates. Jadi kalau pakai pesawat Emirates itu kita nggak ada transit, jadi kita nggak ada berhenti di darat, di jalan terus sampai tujuannya. Nah dia pergi dari Dubai itu jam 9 sampai ke USA Pagi. LA jam 9 pagi ya, jam 9 pagi sampai ke USA itu di Amerika LA itu jam jam 14, jam 2 siang. Jadi dia di pesawat itu 5 jam. Di pesawat itu 5 jam. Tapi sebenarnya maksudnya waktunya 5 jam. Tapi sebenarnya di dalam pesawat itu dia nggak 5 jam. Di dalam pesawat itu dia 11 jam sebenarnya. Karena perbedaan waktu antara Dubai sama USA Amerika itu 13 jam. Jadi kalau di sekarang ini misalnya jam 3.45 ya. Jam 3.45 sore. Berarti di US itu sampai 4.45 pagi. Gitu Ustaz. Jadi dia mundur kurang lebih 11 jam karena dia menuju matahari terbit. Masalahnya dia di dalam pesawat itu kelihatannya siang melulu. 11 jam di dalam pesawat siang melulu. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah kan kalau misalnya kita pakai perhitungan di tempat, itu kan berarti kita ketemunya kalau misalnya jam 9 tambah 11 jam itu kurang lebih dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Berarti kena lohor, asar, maghrib, isya. Lohor, asar, maghrib, isya. Tapi kalau buka jendela, posisinya matahari manteng terus tuh. Nggak terbenam itu mataharinya Ustaz tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, iya, lohor sama asarnya oke bisa dijamak. Lah, maghrib sama isanya nggak terbenam ini mataharinya nih. Nah, gimana sih Ustaz? Misalnya dia dari Dubai ke USA, misalnya transit di Jakarta, misalnya. Nah kan berarti posisi dia kalau transit itu kan dia safar, dia mau jamak sama kosor misalnya, kan? Nah tapi yang di bandara, yang di Jakarta, orang-orang yang bekerja di bandara kan dia orang mukim berarti Ustadz. Dia kan nggak pakai jamaknya, sholatnya nggak dijamak sama di kosor. Nah ini pertanyaan nih, posisi sekarang kasusnya orangnya jamaah udah sholat seperti biasa, duhurnya 4 rakaat. Nah orang yang safar ini maunya dia sholatnya jamak sama di kosor. Dia bergabung kan, bergabung kan dia jadi 4 rakaat ngikutin imam. Tapi dia bikin jamaah lagi nih. Jadi di sholat itu ada 2 jamaah. Yang satu sholat mukim, yang satu sholat jamaah kosor. Nah benar nggak nih Ustaz kayak begini? Itu karena kasusnya ada orang yang udah sholat jamaah normal gitu, biasa gitu. Tapi kalau belum normal, bener nggak Ustaz? Sebaiknya nih yang mau safar dia jadi imam gitu Ustaz. Bener nggak sih? Biar dia niatnya ntar balik ke badan, kami mau sholat jamak ya 2 rakaat. Sholat kosor ya 2 rakaat gitu. Terus nanti bangun lagi sholat untuk yang di jamak, misalnya jamak takdim deh, mau sholat yang asar. Nah temen yang mungkin ngikutin nanti pas dia salam nih, imam salam, dia bangkit untuk meneruskan sholatnya yang 4 rakaat. Bener nggak kayak begitu Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi, yang telah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat talabul ilmi, nikmat memiliki waktu yang potensial. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Seperti biasa kita masih bertemu di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KH Official. Seperti biasa kita masih membahas kitab yang viral, kitab yang masyhur, Kitab Bulughul Maram karya Habibullah Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah kita ditemani oleh gurunda kita sebagai narasumber, yakni Ustadz Ali Habibullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah sebagai penuntut ilmu, talibul ilmi, khususon anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tepat kepada gurunda, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Silakan dibuka, ikutilah karena tadi dibuka sama Romi ya. Setelah ini dibuka kita boleh malamnya biar banyak waktu yang kita bisa bahas, kita gunakan. Babu setelah kita tahu, betul ya? Dari Rabi'ah bin Malik. Iya, karena udah masuk babu setelah kita tahu, bab salat. Salat tahu itu salat sunnah ya. Hadis di 374 di kitab saya ya. Yang lain bisa berbeda tergantung cetakan mana ya. An Rabi'ah bin Malik, dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, qala lin Nabi ya, telah berkata, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bicara kepada Rabi'ah, sal, mintalah ya, mintalah kepadaku, kata dalam arti begitu ya, kamu meminta apa? Fakultu, lalu aku berkata atau meminta, as'aluka, aku minta kepadamu wahai Rasulullah ya, murafaqataka fil jannah ya, bisa menemanimu di surga. Aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga ya. Faqala, Nabi bersabda atau menjawab, au ghairu dzalik, adakah yang lain dari itu? Ada yang lain lagi enggak? Ya. Fakultu, aku berkata lagi, dua dzalik, hanya itu. Ya. Qala, kata Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikasatil sidik, maka tolong aku ya, atas nafsika
ya dirimu bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Ya, itu Nabi, kebayang ya Bapak ya, Bapak sekalian, Nabi yang doanya dijabah sama Allah, ya mengajukan, ya siapa yang mau kepada para sahabat tadi, kamu minta apa? Iya. Nah, kalau seandainya Nabi sekarang ada pada kita, dan antum, pada jamaah sekalian, datang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kamu minta apa kepada aku di sini nih? Kira-kira kita jawabnya apa ya? Kita mintanya apa ya? Yang terlontar. Kira-kira apa, Pak? Kalau anak ini Ustaz, bisa bertetangga dengan Rasul. Bisa bertetangga dengan Rasul. Tertinggi ya. Iya. Masalah ya. Mudah-mudahan ini keluar dari imannya yang terdalam, itu kan dari hati yang terdalam. Kenapa? Karena banyak orang sekarang ini bela-belain sholat sunnah, sholat malam, yang diminta apa? Rezeki. Bela-belain puasa sunnah, yang dibelain, yang diminta apa? Rezeki. Bela-belain apa saya dikerjakan ibadah yang aling-aling gitu ya, tiba-tiba dikerjain, ada apa nih? Tumben ada hajat. Hajatnya apa lagi kebutuhan dunia. Iya. Tapi ini para sahabat langsung pada saat ditawar begitu, yang keluar adalah aku bisa menemani di surga. Berarti kan tetangganya tuh, Pak. Sama dong, mana? Gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini kan setelah dijabarkan, gitu kan? Ya orang akan keluar tadi, maksudnya gimana ya? Sebelum dapat biasanya ngomongnya macam-macam tuh. Nanti kalau sudah banyak harta saya akan begini. Nanti kalau banyak orang-orang melakukan nazar, ya hari Sabtu saya bahas nazar kemarin ya di DKHO ya. Bela-bela nazar kan sumpah. Betul. Saya akan begini bila begini. Saya akan umroh, saya akan haji, saya akan sedekah bila aja dulu. Jadi mau ibadah kok pakai syarat. Mau ibadah kok hitung-hitungan. Mau ibadah kok macam-macam dulu gitu kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu gitu kan. Mudah-mudahan kita sama dengan Rabi'ah bin Malik tadi, apabila ditanya wa Rasul maunya apa? Saya bisa bertetangga dengan engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan dikeluar dari hati yang terdalam, dari iman kita. Ini PR di situ ya, menjadi renungan buat kita. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim. Ya, hadis berikutnya 375 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, bapak dan anaknya. Qala, dia telah berkata, hafiztu, aku telah hafal. Ya, kebiasaan Rasul aku hafal. Aku hafal kebiasaan Rasul, aku hafal, kata Abdullah bin Umar. Minan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kebiasaan Nabi itu dihafal. Yang dihafal kali ini adalah asyara rakaat. 10 rakaat. Maksudnya Pak, salat sunnah yang dia hafal ya 1 rakaataini qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Sudah 4 ya. 2 rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, sudah 6. Fi baitihi, di rumahnya. Jelas kalimatnya. 2 rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Fi baitihi, di rumahnya. Ya, di rumahnya. 2 rakaataini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, muttafaqun alaihi. Hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat bagi keduanya, wa rakaataini badal jum'ah,
Fi baitihi. Setelah salat Jum'ah, salat 2 rakaat di rumahnya. Di rumahnya, pengganti ba'diyah zuhur. Ya dia salatnya di rumahnya, bukan di masjid. Hadis sahih Bukhari, nomor hadisnya 1172, ya 1180, 1172, Muslim 729. Wali Muslim karena idza tolal fajri adalah apabila telah terbit tola'ah, ya, telah muncul, ya. Tola'ah, bada'a itu sama sinonim ya, tola'ah, bada'a, badago, badaha sama. Bid'ah ini juga Pak, bid'ah, bada'a, bada'a itu bid'ah, artinya muncul, artinya terbit, sama dengan tola'ah. Bada'a sama dengan tola'ah, sama dengan badago, sama dengan badaha, sama dengan banyak sinonim Pak. Bada'a, badago, badaha, tola'ah itu banyak, artinya semua sama. Ini arti semua kan sama. Badago, badaha, bada'a. Arti saatnya muncul atau terbit atau baru. Apabila telah terbit atau telah muncul al-fajr, ya maksudnya fajar subuh, la yusalliya illa rak'ataini khafifatai, kecuali 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan. Yang dimaksud adalah ini beda paham nih, beda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah 2 rakaat qobliyah subuh Pak. Ya, ada yang mengatakan ini namanya sholat membuka, sholat ringan. Yang nggak termasuk sholat qobliyah. Nah, sebenarnya termasuk sholat rawatib ya. Jadi yang rawatib itu 10 tadi itu. Dua qobli dan 2 qobliyah ba'da zuhur, 4 ya. Ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah subuh. Semua kelas 10. Ya. Kita lanjut dulu apa gimana? Kita share dulu ya beberapa hadis ya. Kenapa? Iya, terserah Ustaz. Baik. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena la yada'u, adalah Nabi tidak melepaskan. Yada'a sama dengan naza'a. Yada'a sama dengan naza'a, mencabut atau melepaskan. Ya arba'a, 4 rakaat qabla zuhri, ya sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla godat. Godat sama dengan subuh Pak. Al-godat sama dengan as-subuh, ya sama dengan al-fajr. Jadi sinonimnya ya, nama subuh adalah fajar atau godat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh ini dipegang kencang-kencang sama Nabi, nggak dilepaskan. Artinya Nabi sangat bersungguh-sungguh di sholat sunnah ini, qobliyah subuh dan ba'diyah zuhur 4 rakaat bahkan. Kalau tadi kan dia jadi yang pertama kan qobliyah, ba'diyah, 2 ya, 10 itu minimal ya, minimal rawatib segitu ya. Ada yang 12 tambah ba'diyahnya 2 lagi jadi 4. Ada yang 14 nanti ada di hadis ya. Ya maksimal 14. Kalau 12 ya diharamkan di surga, kalau 14 dibangunkan diharamkan ke neraka, yang 14 dibangunkan istana di surga. Saya lupa ada satu bolak-balik ya, nanti ada hadis di bawah. Jadi Nabi sangat bersungguh-sungguh pada qobliyah subuh dan ba'diyah asyar yang 4 rakaat. Dia sangat bersungguh-sungguh, kata Aisyah. Kenapa Aisyah Pak? Bukannya qobliyah zuhur Ustaz? Ba'diyah. Qobliyah zuhur ya? Iya qobliyah zuhur ya. Biasa awalnya salah. Ya qobliyah zuhur ya, 4 rakaat sebelum zuhur ya, direvisi ya. Enggak diralat. Ya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Hadisnya Bukhari 1182. Nomor hadis 1182.
Kenapa Aisyah tahu? Ya karena sholatnya di rumahnya. Oh, oke. Ya jadi kalau misalnya ada sahabat, ada riwayat lain, ya ada riwayat lain dari jalur sahabat sama dari jalur istri Nabi atau keluarga Nabi tentang sholat sunnah, maka saya pakai jalur Aisyah, keluarga Nabi keluarga Rasul. Aisyah. Kenapa? Dia paling tahu sholatnya di rumah kan. Gitu. Kalau perdagangan, tentang perjalanan, maka saya lebih ngambil hadis dari sahabat. Wali Muslim, wa anha, ya masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia telah berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak atau belum menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayin atas sesuatu minan nawafil, dari nawafil itu tambahannya atau sunnah, ya, asadda asadda ta'ahudan, yang sangat keras, yang sangat berat, yang sangat ketat, ya, ta'ahudan, perhatiannya. Nabi tidak pernah melepaskan sholat sunnah yang lebih kuat, lebih keras, ya, minhu, darinya, ala raka'atani fajri, dari 2 rakaat sholat fajar. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Bukhari 1169, Muslim 724. Artinya lebih-lebih di 2 rakaat qabliyah subuh, Nabi lebih serius lagi, Pak. Lebih sangat kuat, lebih ketat lagi untuk tidak meninggalkan qabliyah subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kan kita selesai, kita paham, nanti ada hadisnya, ya, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Wali Muslim, dan bagi Muslim, wa raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Bagi Muslim, redaksinya di hadis 725, ya, sholat fajar, 2 rakaat fajar itu khairun, lebih baik minat dunia, dari dunia, wa ma fiha, dan apa saja padanya, pada dunia itu isinya. Maksudnya kalau cuma secara matangnya, salat qabliyah subuh, qabliyah fajar, salat sunnah fajar atau qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari netizen sih, biasa Ustadz, tentang sebenarnya dalam kondisi safar nih Ustadz nih, saya juga baru alert tuh ya, baru engah gitu. Kejadian seperti ini biasa, cuman kalau kalau di airport, kalau di pesawat kok orang biasa aja ya, nggak pada sholat duduk gitu. Nah ini contoh nih Ustadz, kemarin ternyata begini Ustadz, teman ini pakai pesawat Emirates. Jadi kalau pakai pesawat Emirates itu kita nggak ada transit, jadi kita nggak ada berhenti di darat, di jalan terus sampai tujuan. Nah dia pergi dari Dubai itu jam 9 sampai ke USA Pagi. LA, jam 9 pagi ya, jam 9 pagi sampai ke USA itu di Amerika, LA itu jam 14, jam 2 siang. Jadi dia di pesawat itu 5 jam. Di pesawat itu 5 jam. Tapi sebenarnya, maksudnya waktunya 5 jam. Tapi sebenarnya di dalam pesawat itu dia nggak 5 jam. Di dalam pesawat itu dia 11 jam sebenarnya. Karena perbedaan waktu antara Dubai sama USA Amerika itu 13 jam. Jadi kalau sekarang ini misalnya jam 3.45 ya, jam 3.45 sore, berarti di US itu sampai 4.45 pagi gitu Ustaz. Jadi dia mundur kurang lebih 11 jam karena dia menuju matahari terbit. Masalahnya dia di dalam pesawat itu kelihatannya siang melulu. 11 jam di dalam pesawat siang melulu. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah kan kalau misalnya kita pakai perhitungan di tempat, itu kan berarti kita ketemunya kalau misalnya jam 9 tambah 11 jam itu kurang lebih dari jam 9
pagi sampai jam 8 malam. Berarti kena lohor, asar, maghrib, isya. Lohor, asar, maghrib, isya. Tapi kalau buka jendela, posisinya matahari manteng terus tuh. Nggak terbenam itu mataharinya Ustaz tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, iya, lohor sama asarnya oke bisa dijamak. Maghrib sama isya ini nggak terbenam ini mataharinya nih. Nah, gimana tuh Ustaz? Baik, pertanyaannya sebelum saya jawab itu kan, dia dalam pesawat, ya realnya, dia tuh tetap makanya gunakan jam yang sehari-hari kita biar nggak usah. Jam di Dubai. Ya kan? Nggak, jam yang pakai aja nih. Pada saat mau berangkat sampai dia mendarat, ya itu berapa jam? Oh, oke. Seharusnya kalau yang dia pakai tuh jam 9 sampai dia mendarat itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Tapi kondisi dia Perputarannya 11 jam. 11 jam di ya, jadi benar-benar 11 jam berputarnya. 11 jam. Di jamnya dia tuh jam 9 sampai 9 tambah 11 ya 20. Ya, 20 kan berarti jam 8 malam ya. Benar nggak sih saya 9 tambah 11 20 kan? Berarti dia berangkat jam 9 pagi di jamnya dia itu turun dari pesawat tuh jam 8 malam. Tapi di USA masih jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya. Baik. Ini ada dua pendapat berarti kalau begini ya. Berarti kan bisa menggunakan waktu yang di sini. Ya, tapi kan salah itu kan menggunakan pantauan matahari ya. Masalahnya kan tidak mundur nih. Belakang. Baik. Yang pertama, makanya ikhtilaf jadi dalam surat At-Taghir 16, silakan bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ya, dipaksakan tergantung kemampuan Allah. Yang paling penting kita gak ada niat untuk meninggalkan kewajiban kan? Iya betul. Kita takut meninggalkan kewajiban. Istiadat di situ Pak. Jadi istiadat itu beda-beda tiap orang kan, karena tiap orang berbeda pengalamannya kan. Iya. Nah, kalau menggunakan jam di sini, artinya berarti kan patokannya jam aja nih Pak. Maghrib isya di sini. Kelihatan tuh, mana apakah kapan kita mau jamaknya, kapan mau kosornya gitu kan? Ya kosornya, jual asar kapan, maghrib isya kapan? Kelihatan di itu jam ini gitu jam ini. Oh pokoknya kalau jam segini jual, ini asar, ini maghrib, ini isya kan gitu. Itu yang pertama. Itu dimaafkan sama Allah Pak. Ini kaidahnya ada suatu ibadah yang ibadah asal dari perintah itu tidak ditutup berulang-ulang. Ya, lain tadi titik roro gitu ya. Jadi asal dari perintah itu tidak ditutup berulang. Apabila sholat zuhur dikerjain, maka nanti di sholat berikutnya, walaupun masih ada waktu, ya, artinya itu sudah selesai, gitu kan. Nah, kalau menggunakan jam di sini, kalau dimaafkan, dibenarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan. Yang kedua, pakai waktu yang jam 2 di Amerika. Tujuan. Artinya pada jam 9 sampai di Amerika ya antum belum sholat zuhur. Ya, artinya ya tinggal maka mundur. Saya mundur saja. Padahal sampai di USA jam 2 antum siap pulang tadi tinggal sholat zuhur. Terus mikirin satu hari yang kehilangan tadi yang mas tadi. Yang real, yang nyata kan. Tiba di situ di USA tinggal kosong jual pasar boleh. Sholat jam 2-nya kalian masar tuh. Ya, nanti jual di kota atau dia jual tuh asar juga boleh dua kan gitu kan. Dua nanti sholat lagi maghrib waktu WC. Ya, saya lebih cenderung yang kedua. Oke. Saya sih sebenarnya 6. Dan ini sebaliknya tapi kalau sebaliknya saya harus nanya detail lagi. Sebaliknya kan sama nih. Cuman dia bingung sampai sini nanya, kamu sholat apaan? Belum waktunya kan. Mataharinya masih belum terbenam, belum terbenam gitu. Jadi dia lagi gitu. diundang aja orang ya. Biar jelas Pak.
Iya, iya. diundang orangnya biar enak case by case gitu kan. Kemarin ketemu sama Ustadz itu. Oh gitu, ada orangnya. Nggak ada, cuma lagi tidur. Oke, pertanyaan yang kedua Ustadz. Ini bermasalah lagi nih Ustadz. Di bandara nih, di airport, ada orang yang kayak misalnya apa ya? Misalnya dia taruh lah, ya, misalnya dia transitnya di Jakarta deh, misalnya nih. Jadi dari Dubai transit di Jakarta, misal ya Ustadz. Nah, orang-orang yang di bandara Jakarta itu kan karyawan Jakarta tuh. Orang mungkin berarti kan, ya kan? Nah, orang yang lagi Bilang, bilang nih Pak, biar saya coba juga pertanyaannya. diulang. Ya, ya. Ya, jadi misalnya dia dari Dubai ke USA, misalnya transit di Jakarta, semisal nih. Nah kan berarti posisi dia kalau transit itu kan dia safar, dia mau jamak sama kosor misalnya, kan? Nah tapi yang di bandara, yang di Jakarta, orang-orang yang bekerja di bandara, kan dia orang mukim berarti Ustadz. Dia kan nggak pakai jamaknya, sholatnya nggak dijamak sama di kosor. Nah ini pertanyaan nih, posisi sekarang kasusnya orangnya jamaah udah sholat seperti biasa, duhurnya 4 rakaat. Nah orang yang safar ini maunya dia sholatnya jamak sama di kosor. Bergabung kan dia jadi 4 rakaat ngikutin imam. Tapi dia bikin jamaah lagi Ustadz nih. Jadi di sholat itu ada 2 jamaah. Yang satu sholat mukim, yang satu sholat jamaah kosor. Nah benar nggak nih Ustadz kayak begini nih? Apa sebaiknya nunggu dulu nih sholat ini? Oh boleh. Boleh, tapi di pojokan dia harusnya. Oh nggak boleh kencang-kencang suara gitu istilahnya. Ya. Nah, jadi gini, orang-orang umumnya orang Indonesia bahkan sudah paham. Kalau ada orang sholat sendirian atau berjamaah di pojok, ini sedang kosor. Safar nih orang ini sedang safar. Sudah paham tuh kalau sendirian di pojok dia balik imam boleh, tapi memang kan ya semua orang paham Pak. Betul. Ya imam itu dengan hadis Nabi, apabila kamu kedapatan imam maka ikutilah imam itu dimanapun posisinya. Posisi dalam rukuk itu sedang rukuk dan lain sebagainya. Tinggal tambah kekurangannya kan gitu. Yang jadi masalah kan berarti tinggal kosor yang sholat setelahnya. Ya. Boleh ikut imam asar tinggal kosor kan bisa. Dan supaya tidak menimbul fitnah bagi yang lain. Betul. Kita tuh harusnya apa? Bagi orang-orang yang nggak paham akan bertanya ini sholat apa ini? Aliran apa lagi nih? Gitu kan? Kan jadi fitnah itu. Iya. Itu karena kasusnya ada orang yang udah sholat jamaah normal gitu, biasa gitu. Tapi kalau belum normal, bener nggak Ustadz? Sebaiknya nih yang mau safar dia jadi imam gitu Ustadz. Bener nggak sih? Biar dia niatnya ntar balik ke badan, kami mau sholat jamak ya 2 rakaat. Sholat kosor ya 2 rakaat gitu. Terus nanti bangun lagi sholat untuk yang di jamak, misalnya jamak takdim deh, mau sholat yang asar. Nah temen yang mukim ngikutin, nanti pas dia salam nih, imam salam, dia bangkit untuk meneruskan sholatnya yang 4 rakaat. Bener nggak kayak begitu Ustaz? Sebaiknya yang mukim ini nggak boleh. Oh nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Karena hadisnya itu janganlah kamu menjadi imam, antum sama saya nih menarik imam mendatangi di posisi kekuasaannya. Iya. Saya juga antum, aneh apa saya ustadznya gitu kan. Saya minta sama antum. Ini jadi bukan saya dipersilakan. Jangan kamu ngambil pada posisi dari ke posisi kekuasaannya di wilayah kekuasaannya. Apalagi ini kan mukim ini kan tuan rumah Wak. Kecuali dia mempersilahkan. Ini kadang-kadang orang-orang karena merasa dirinya ustadz, ya gelaran level tinggi, dia menyebut. Saya mau kenapa? Meseloyor aja sampai tiket jadi susu vakum fina tasmim tamami sholat. Siapa nih? Orang mau bingung. Orang mungkin bingung. Imam, para tokoh imam kan,
Ya, pernah kejadian sama siapa Ustaz? Ya, apa dari teman-teman Salafi itu saya Imin ya, saya Imin sama siapa satu lagi? Ah, saya lupa namanya. Siapa namanya? Siapa Ustaz? Apa namanya? Saya lupa namanya. Yang dipersilakan antum itu yang jadi imam. Apa namanya? Ah, saya lupa apa namanya. Saya lupa. Iya. Jadi kecuali dipersilakan. Kecuali dipersilakan ya, betul. Kalau nggak dipersilakan jangan gitu ya. Jangan. Albani sama saya Saimin kan? Antum yang lebih. Kalau dipersilakan silakan. Kalau jangan maju selayoran aja gitu ya. Oke. Mungkin saya sampai di situ pertanyaannya Ustaz. Karena pertanyaan yang lain nih beda kasus nih. Baik. Gimana? Kita lanjut atau bagaimana? Cukup? Gimana? Oh, Isya ya? Oh, udah mau Isya, udah jam 4 ya? Sudah mau Isya ya? Ya, mungkin beberapa itu lagi deh, beberapa hadis lagi Ustaz. Baik. Wa'an Umi Habibah Ummul Mukminin, ya ibunya orang-orang beriman, istri Nabi ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man shola isnai asrah, ya 12 rakaat, 12 rakaat asrokatan, ya 12 rakaat fi yaumihi, di rumahnya, di harinya, hari ya, fi yaumi wa lailatihi, dia siang dan malamnya, ya bunia dibangunkan, ya kalau banaya membangun, bunia dibangunkan ya, atau didirikan, lahu untuknya, punya kembali orang yang keman ya, keman siapa saja, punya kembali keman ya, ke siapa saja, ya bihina, buat dengan mereka baitun, satu istana atau satu rumah, fil jannah, di surga, 12 rakaat menjaga. Jadi kan tadi 10 ya, 10 yang awal kan, iya. Kalau 12 berarti tambah 2 rakaat ya di zuhurnya tuh. Setelah berarti. Ya di zuhurnya, ya setelah berarti. Ya, terus rawu Muslim wa fi riwayatin tatawuan itu salat sunnah maksudnya. Walid Tirmizi masih hadis yang sama, masih semakna ya, sematan. Wazada dan nahu seperti juga, dan telah menambah arbaan qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, bulan badah ya, qabla ya, arba qabla zuhur wa rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Yang tadi 2 ini ditambah 2-nya di qabla zuhur, jadi 4, jadi 12 ya. Apa namanya, warakaataini badal maghrib, warakaataini badal isya, warakaataini qabla shalat fajr. Abu Daud 1269, ya Tirmizi 428 dan 414, ada 2 nomor kalau Tirmizi ya. Muslim 728, Tirmizi 428 sama 414. Walil khamsah, dan bagi imam yang 5, anha darinya, man hafadho, barang siapa atau siapa saja yang menjaga, ala arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba' badah, berarti 14 rakaat ininya ya, haramallahu ta'ala, Allah telah mengharamkannya, Allah yang maha tinggi telah mengharamkannya, ala nar, atas neraka. Di 12 sama 12 rakaat dibangunkan istana di surga, 14 rakaat diharamkan baginya neraka. Mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nanti diskusi kalau ada lain waktu, ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roni. Syukran jazakallah khair Ustaz karena waktu ya masalah kita. Ya, Itu dulu kajian ini. Ya alhamdulillah jazakumullah wa iyyakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datang dari Allah, wa man sa'a wal yumin wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tapi hati-hati, qul haq semua akan diberi tanggung jawabnya, semua ada masa expired date-nya, dan kuluman alehfan semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, hisablah diri kita sebelum kita hisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa akhiru dakwah walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran kepada Ustaz. Selamat sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya. illallah